Saudara, di tengah isu PKS akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan ketidakpastian pencalonan Anies Baswedan, Presiden PKS Ahmad Syahiku membocorkan hasil musyawarah Majelis Syuro PKS. Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan telah berkomunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. PKS telah lama menjalin hubungan dengan Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. Hasil musyawarah Majelis Syuro ke-11 PKS mengamanatkan kepada pimpinan PKS untuk melanjutkan komunikasi politik dengan para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju. Bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Juru bicara PKS Muhammad Khalid menyebut PKS telah beranjak ke opsi lain setelah opsi pertama mendukung Anies Koalisi Indonesia Maju. Meski koalisi dengan Kim masih dikaji, Khalid bilang komunikasi PKS dengan Anies Baswedan masih berjalan. Sedang menjalin penjajakan, ya, hal-hal apa yang bisa kita sinergikan terkait bagaimana Indonesia ke depan. Terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Kalah di Pilpres 2024 tak menyurutkan langkah mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kembali maju Pilgub Jakarta kedua kalinya. Mengantongi elektabilitas tertinggi sejumlah lembaga survei, Anies yang pertama meraih sokongan politik di panggung Pilkada Jakarta. 12 Juni lalu, DPW PKB Jakarta resmi mendukung Anies sebagai calon tunggal Gubernur Jakarta. Kalau Jakarta ingin benar-benar rapi, Jakarta ingin benar-benar selesai dalam artian masyarakat bawahnya senang, bahagia, tiada lain pilihan PKB kepada Anies. Ini bukan kampanye. Ini faktor kenapa PKB itu mendukung Bapak Anies Baswedan. 20 Juni, PKS menyusul memberi dukungan untuk Anies. Beda dengan PKB, PKS mendeklarasikan Anies maju Pilgub sepaket dengan Sohibul Iman. Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Siap berjuang memenangkannya? Nasdem yang mengusung Anies di Pilpres juga resmi menyatakan dukungan Anies maju Pilgub Jakarta dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower 22 Juli lalu. Tapi ternyata sore ini kami telah membulatkan tekad, menyepakati untuk Pilkada DKI. Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem.
Meski sudah mengantongi dukungan 3 partai, nasib pencalonan Anies di Pilgub Jakarta masih tak menentu. Belakangan muncul Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil. Santer terdengar jika Kim Plus berhasil memborong dukungan dari partai-partai pendukung Anies terancam gagal maju Pilgub dan ada kemungkinan Ridwan Kamil melawan kota kosong. Tim Liputan, Kompas TV. Majelis Syuro PKS mengamanatkan melanjutkan komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju setelah tenggat 4 Agustus agar Anies Baswedan mencari tambahan kursi Koalisi Pilgub Jakarta terlewati. Apakah keputusan ini menjelaskan arah PKS akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan dengan demikian meninggalkan Anies Baswedan? Sudah ada juru bicara PKS Muhammad Khalid dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Khalid dulu. Bang Khalid, kan sebenarnya PKS dengan partai politik lain termasuk juga yang ada di koalisi Pak Prabowo kan sudah berkomunikasi dari lama. Tapi sekarang resmi dari Dewan Syuro mengamanatkan melanjutkan komunikasi. Ini memang nunggu dulu tenggat 4 Agustus atau dari komunikasi yang sudah dijalin belum ada titik temu? Ya, tadi konteks terkait keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 adalah berkomunikasi dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk membahas masalah-masalah kebangsaan, masalah-masalah Indonesia ke depan. Jadi memang konteks musyawarah Majelis Syuro ini kita berpikirnya adalah dalam skala nasional dan situasi politik internasional. Tidak secara khusus dalam terminologi Pilkada DKI Jakarta. Dan tentu membangun komunikasi itu diperintahkan kepada seluruh pimpinan partai politik, bukan hanya dengan Koalisi Indonesia Maju. Tentu dalam konteks Pilkada Jakarta, salah satu opsi yang sedang kita susun di kerangka kerja kita yang kedua adalah kita membangun komunikasi, salah satunya adalah dengan Koalisi Indonesia Maju. Tapi tujuan untuk melanjutkan komunikasi kalau nggak membahas soal pilkada juga, apa dong Bang Khalid? Ya, banyak hal yang sedang kita bahas ya. Tukar pikiran kan sudah lama nih, pimpinan PKS dan Pak Prabowo Subianto tidak berkomunikasi secara khusus ya terkait Indonesia ke depan, pembangunan Indonesia ke depan. Saya pikir itu adalah hal yang sangat bagus ya, komunikasi antar pimpinan partai dengan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang terpilih. Oke, kalau Mas Burhan membacanya amanat dari Dewan Syuro PKS, iakah hanya seumum itu atau ada lagi yang sebenarnya dimaksudkan? Ya, saya kira apa yang kita saksikan belakangan ini itu menunjukkan indikasi kuat PKS mundur secara teratur terkait dengan pencalonan Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan indikasinya banyak, bukan sekedar komunikasi antara pimpinan PKS terutama dari Majelis Syuro dengan Pak Prabowo, tetapi beberapa wilayah sudah menunjukkan PKS mendukung atau berkoalisi dengan Gerindra, dengan Kim secara umum ya. Misalnya di Sumatera Utara, PKS sudah resmi memilih Mas Bobi sebagai calon gubernur. Kemudian ada juga koalisi dengan Gerindra di Banten dan di beberapa tempat yang lain. Jadi semacam preteks menuju apa yang kita akan tunggu terkait dengan keputusan PKS di Jakarta. Di Jakarta lebih kompleks. Pertama karena kita tahu ya PKS menang di pilkada di Pileg 2024 kemarin bulan Februari, tetapi PKS tidak mampu mengusung calon sendirian. Dan saat yang sama PKS relatif lebih maju dibanding partai lain karena secara resmi sudah mendukung paket aman Anies dan Sohibul Iman. Tetapi belum cukup kursinya. Ini yang saya sebut kompleksitas yang dihadapi oleh PKS. Di saat yang sama, Anies juga keberatan untuk mencari mitra koalisi tambahan. Dan itu terlihat dari maju mundurnya PKB maupun Nasdem. Jadi kompleksitas itu sepertinya yang kemudian mendorong perkembangan terakhir yang memperlihatkan kemungkinan Anies justru ditinggal. Sesuatu yang menurut saya ironis. Karena Anies elektabilitasnya tertinggi, tapi justru kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari partai, termasuk dari PKS. Oke, Bang Khalid,
tenggat waktunya kan Ya. udah lewat 4 Agustus dan amanat dari Dewan Syuro kan juga menjalin komunikasi dengan Pak Prabowo. Tapi kenapa sampai saat ini PKS juga masih kekeh, ya kami masih akan menjalani komunikasi juga dengan Mas Anies. Ketegasan soal nasib Pak Anies akan disampaikan kah? Jadi kita memiliki tadi saya sampaikan 2 kerangka kerja. Kerangka kerja yang pertama adalah kita mengusung Anies Sohibul Iman, dan itu dalam kerangka kerja itu dibuat term and condition 25 Juni sampai 4 Agustus. Sekarang kita memasuki kerangka kerja yang kedua, yakni kita membuat opsi lain di luar opsi yang pertama. Opsi yang kedua ini salah satunya kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Tentu membangun komunikasi tidak harus dibatasi. Setelah kita opsi kedua kita kaji, kita bahas, opsi yang pertama langsung kita tidak kita lihat tengok lagi, tidak seperti itu. Tapi saat ini kita betul-betul pimpinan mengkaji, membahas secara mendalam opsi kedua, kerangka kerja kedua, untuk kita lihat skema apa yang terbaik buat warga Jakarta. Dan inilah yang ingin kita terus dorong. Tadi amanah dari Majelis Syuro adalah untuk salah satunya membangun komunikasi, bukan hanya Jakarta sebenarnya. Kalau kita lihat, ini kita sedang pilkada serentak kan. Pilkada serentak itu lebih dari 500 pilkada. Kita banyak sekali berkoalisi, ya, bukan hanya dengan partai yang kemarin berkoalisi di Pilpres, ya, dengan beberapa anggota partai di Koalisi Indonesia Maju di beberapa tempat kita juga sudah berkoalisi, ya, misalnya di Sumatera Barat dan sebagainya. Jadi kita melihatnya di konteks yang lebih luas. Jadi kalau Majelis Syuro ini pembahasannya bukan hanya satu wilayah, misal di Jakarta saja, tapi kita perspektifnya secara luas, secara nasional, kita melihat komunikasi yang bagus dengan seluruh pimpinan partai itu sangat baik. Karena kita akan membangun banyak titik temu, banyak kebutuhan untuk saling support dalam menggenapi tiket untuk kita bisa berlayar. Oke, kalau Mas Burhan melihatnya, saat ini arahannya adalah menjalin komunikasi dengan koalisi Pak Prabowo, tapi Pak Anies juga saat ini masih ditahan nih, masih dijaga komunikasinya. Ini menandakan apa? Apakah ada 2 faksi yang berseberangan sebenarnya di internal PKS? Menurut saya menunggu waktu juga, karena kan masih ada beberapa waktu sampai 27-29 Agustus ya 2024. Jadi segala kemungkinan masih terbuka, tetapi per hari ini sepertinya langkah PKS untuk merapat ke KIM itu jauh lebih besar ketimbang PKS menjalin koalisi sendiri untuk mengusung Anies. Indikasinya cukup banyak, selain tadi beberapa tempat di mana PKS sudah menjalin koalisi dengan KIM, tapi saat yang sama ada lontaran inisial S yang disebut sebagai pendamping Ridwan Kamil oleh Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Dan S di sini sangat besar kemungkinannya menunjuk pada tokoh PKS. Kemungkinan Suswono. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, ya, menurut saya Ridwan Kamil maupun PKS tidak perlu khawatir kalau misalnya Anies sekalipun dapat tiket. Karena dukungan PKS kepada paket KIM itu luar biasa menohok elektabilitas Anies. Karena ada overlap antara basis pendukung Anies dengan PKS. Jadi saya sendiri termasuk orang yang berharap Anies bisa berlayar tanpa atau dengan dukungan PKS. Tapi kalau Mas Burhan melihatnya sebenarnya pola politiknya dari PKS untuk di Pilgub Jakarta seperti apa? Memang seperti ini, menyiapkan 2 opsi jelang detik-detik terakhir pendaftaran? Kan bukan hanya PKS yang seperti itu ya. Partai-partai kita pada umumnya kan punya semacam multiple skenario. Dan itu suatu hal yang wajar. Menjadi kurang wajar buat PKS karena banyak hal. Pertama, PKS sudah terlalu maju untuk urusan pencalonan Anies. Terlepas soal ada deadline tanggal 4 Agustus. Saya sendiri baru tahu ada term of condition semacam itu. Ya. Tetapi dari sisi komunikasi publik, PKS dianggap sudah mendukung Anies. Soal apakah ada syarat di belakang layar, belakangan baru kita tahu. Yang kedua, karena konstituen PKS ya, itu hampir 90% mendukung Anies dalam survei kami ya, di indikator terkait dengan survei peta elektoral jelang Pilkada DKI Jakarta, DKJ Jakarta. Jadi memang ada hal yang sangat khusus terkait dengan konstituensi PKS yang secara elektoral
sudah punya preferensi ke Anies. Nah, Oke. pertanyaan berikutnya, kalau misalnya PKS tiba-tiba mundur teratur, selain tentu saja tidak mudah, juga harus menjelaskan mengapa pilihan PKS seperti itu. Sesuatu hal yang menurut saya tidak mudah ya buat PKS untuk menjelaskan kepada basis Oke. akar. Oke, nah Bang Holid, kalau dari PKS pertimbangannya bagaimana? Apakah PKS sebagai partai politik yang pertama dan juga artinya satu-satunya sekarang sudah resmi mengusung Pak Anies elektabilitasnya paling tinggi, PKS juga sudah dapat kotel efeknya untuk di Pilkada Jakarta, enggak, di Pileg maksud kami. Apakah tidak sayang juga untuk melepaskan Pak Anies? Jadi keputusan PKS itu yang sudah definitif adalah karena PKS partai pemenang di Jakarta, maka PKS mewajibkan kadernya maju sebagai calon gubernur atau maju sebagai calon wakil gubernur di DKI Jakarta. Jadi itu keputusan definitif dari PKS. Dan Kapan akan memberikan kemudian kita keputusannya? memiliki kerangka kerja yang pertama. Kerangka kerja yang pertama tadi yang disebutkan, kita adalah mendukung Anies Sohibul Iman atau pasangan aman. Namun kalau kita lihat kerangka kerja yang pertama ini kan tidak running well, tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Sampai detik ini belum ada satupun partai yang secara official tertulis memberikan SK rekomendasi untuk majunya Mas Anies. Nah, karena di kerangka kerja yang pertama ini tidak running well, tidak berjalan dengan baik, maka pimpinan PKS memutuskan untuk membuat kerangka kerja yang kedua. Kerangka kerja yang kedua ini hal yang wajar. Kenapa? Ketika plan yang pertama ini tidak ada progres, tidak ada perkembangan, kemajuan, tidak ada kejelasan, maka dibuatlah kerangka. Oke, tapi Bang Holid artinya kapan berarti PKS akan tegas menyampaikan sikapnya? Nah, tentu kita akan kaji nih, komunikasi sedang berjalan. Komunikasi politik sedang berjalan dengan kerangka kerja yang kedua. Ya, dan ini sedang kita kaji, kita telah bersama. Tentu nanti ketika ada titik temu, ada titik keseimbangan, ya, keputusan itu akan menunggu momentum yang tepat kapan akan disampaikan. Oke, baik. Kita tunggu artinya nanti ya, 27 Agustus 2024. Terima kasih Bang Holid, terima kasih juga Mas Burhan sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu.